Kali ini kita akan bareng-bareng persiapan buat UAS ya, UAS Gimnas. Nah ini, pertama-tama sebelum kita bahas materinya, kita langsung aja kali ya ngerjain beberapa soal nih, biar kalian juga bisa eh, pemanasan. Oke, sebentar ya. Oke. Kok hilang? Hmm, sorry, sebentar. Gini deh. Oh, nah, ini sebentar ya, di copy dulu linknya. Kalian bisa ngerjain. Oke, udah bisa dimulai yuk kerjain. Waktunya 3 menit ya. Soal pertama ini tentang mencari konsentrasi X. Jadi ini sebenarnya sih soal di ini ya, diktat, tapi kalian nggak usah lihat lah gitu lah. Kita ngerjain sendiri tanpa ngelihat. Ada sih sebenarnya jawabannya di sebelah kanan. Tapi kalau bisa sih kalian kerjain. Kayak 3 menit ya. Sampai 7 lewat 16. Ada masalah nggak kira-kira di bisa dibuka semua ya linknya? Oh, oke, 2 menit lagi. Habis ini langsung kita bahas ya. Oke, 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Ini udah ada yang pada ngumpul belum ya? Kok di tempat gue ini belum ada yang muncul ya responsnya? Hmm, oke deh. Oke, kita langsung bahas ya.
Nomor 1, soalnya masih kelihatan kan di tempat kalian ya? Kalau nggak kelihatan ini, gue coba share screen. Nah ini, oke, nanti ada 4 soal sih sebenarnya, tapi ini salah satunya ya. Soalnya ini kayak campuran gitu sih. Ada di bab yang sebelumnya, sama ini bab yang baru yang kita bahas. Oke, ditanyakan konsentrasi X ya. Dari suatu eksperimen, 4 eksperimen, diketahui konsentrasi NO-nya, H2-nya. Mungkin di SMA kita udah belajar ya tentang ini laju reaksi kan. Laju reaksi itu karena dia di sini orde kedua tuh maksudnya reaksi per reaksinya tuh ada 2 gitu. Reaktannya ada 2. Jadi rumusnya adalah K sama dengan K lagi. V. Sorry di sini agak ribut ya. V sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat X gitu ya. Dikali H2 pangkat Y kan. Nah, tapi kita nggak tahu nih X, Y, K-nya juga nggak tahu kan. Makanya di sini kita pakai data untuk cari tahu 3 variabel ini, ya kan. Misalnya kita pakai eksperimen 1 sama 2, 1 dan 2. Untuk cari tahu nilai dari ketiga variabel ini. Kan kita pengen apa? X kan. X sendiri ini adalah konsentrasi NO-nya. Mana ini pennya? Konsentrasi NO-nya. Nah, gimana kita tahu NO-nya kalau misalnya ini dan ini ya nggak diketahui. Maka kita harus cari pakai perbandingan. Misalnya P1 banding P2. P1 berapa? 1,23 kali 10 pangkat min 3 per 2,46 kali 10 pangkat min 3 sama dengan K bagi K dikali NO. NO-nya berapa? 0,1 pangkat X dikali 0,1 pangkat Y dibagi 0,1 pangkat X 0,2 pangkat Y. Oke. Di sini kan K-nya dalam satu reaksi sama kan? Sama kan? Jadi kita bisa sederhanakan. Ini juga sama. Berarti tersisa ini. Kalau kita bagi juga setengah ya. 1, ini 2 kan? 1, 2. Setengah sama dengan 0,1 bagi 0,2 dipangkatkan Y. 0,1 bagi 0,2 kan setengah ya. Setengah pangkat Y adalah setengah. Berarti Y adalah berapa nih? Kalau udah gimana? Setengah log setengah. Bener ya? Y-nya adalah 1 ya. Jadi Y-nya 1. Oke. Sebenarnya kan tebak-tebak ya, atau pakai logat logaritma juga bisa. Terus itu baru Y. Sekarang nyari X nih. Berarti kalau cari X kan H2-nya konsentrasi dibuat sama ya. Kita cari aja data yang sama nih. Y-nya 1 sama 3. Aduh, 1 dan 3. Ini digeser aja. 1 dan 3. Oke. Berarti 1,23. Nah, ini dibagi 4,92 kali 10 min 3 sama dengan K per K lagi 0,1 pangkat X 0,1 pangkat Y per 0,2 pangkat X 0,1 pangkat Y. Terus coret, sederhanakan, set. Ini 1, ini berapa? 4 ya? 4 seperempat sama dengan setengah ya kan? Langsung setengah aja. Pangkat X. Berarti X-nya berapa nih? Setengah log seperempat, kan? X-nya adalah 2. Nah, jadi kita udah tahu nih koefisien X dan Y-nya sekian. Berarti kita cara cari K gimana? Pakai salah satu data, misalnya data 1 aja deh. P-nya kan udah tahu nih. 1,23 kali 10 pangkat min 3 sama dengan K dikali NO-nya berapa dia? 0,1 pangkat
X2 ya. Dikali 0,1 pangkat 1 ya. Jadi 0,1 pangkat 2 berapa? 10 pangkat min 2 ya. 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 1. K dikali 10 pangkat min 3 totalnya. Min 3. 1,23 dikali. Ini kita bisa bagi ini dengan ini. Berarti ketemu K-nya 1,23. Sekarang pertanyaannya. Ini udah lebih dari 3 menit belum ya? Kalian ngerjain ini kan tadi 3 menit ya. Oke. V-nya. Sekarang data keempat kan. Data keempat itu berapa? 8 kali 10 pangkat min 3 sama dengan K dikali NO-nya. NO-nya kita cari X. A deh. Jangan X. Pangkat berapa? X. 2. Terus ini 0,3. 0,3 pangkat 1. Ya kan? X 2, ini 1. Berarti K-nya udah temu ya. 1,23. 1,23 kali 0,3 sama dengan 8 kali 10 pangkat min 3. 8 nih. Dikali A kuadrat ini. Jadi A kuadrat adalah 0,008. Duh, kalkulator mana? 0,008 dibagi dalam kurung 1,23 dikali 0,3. Jawabannya adalah 0,021. Nah, tapi ini masih harus kita akalkan 0,02168 ya. Jadi A-nya adalah akar ini. A-nya berapa? Jawabannya adalah 0,1472. Nah, jadi konsentrasi dari ini NO ini yang kita cari itu 0,1472. Oke. Soal pertama nih, kita ada 4 ya. 4 soal. Oke, kita lanjut aja ya ke soal selanjutnya. Sebentar. Oke. Silakan dimulai yuk. Soal kedua ya. Soal kedua ini bisa lah kalian. IMF ya. IMF ini electromotive force. Oke. Mungkin ini udah pelajar ya di kelasnya sama Bu. Kalian sama Bu Cindy gak sih? Ya. Kalau kimia dasar. Kayaknya udah pernah deh. Oke, dikerjain dulu aja ya. Oh ya, waktunya 3 menit ya tadi sampai 28 deh. 7:28 ya. Ditunggu.
Oke, sudah 728 ya. Ini tampaknya belum ada nih yang mumpuni. Oke, kita bahas aja kali ya. Eh, aduh. Oh iya, share ini. Oke. Nah, ini ditanyanya apa? Calculate the EMF of the following concentration cell at 25 derajat Celcius, gitu kan. Nah, kita dikasih tahu nih, ada susunan sedemikian rupa, ada konsentrasinya, ada apa lagi? Suhu, ada CU, ada CU semua ya, CU dan CU. Maksudnya apa gitu kan? Nah, ini EMF itu kalau nggak salah, EMF itu adalah disebut EMF, electromotive force, atau nama lain dari tegangan yang muncul di sini. Jadi tegangan potensial maksudnya, beda potensial yang muncul antara kedua elektroda, maksudnya antara kedua ini kan sel volta ya, sel volta ini itu disebut dengan EMF. Nama mungkin ilmiahnya, nama fisikanya. Nah di sini maksudnya apa sih CU-nya sendiri kayak gini ada. Nah kalau sel volta itu kan apa namanya? Sel volta itu punya bukan spesies ya, dua tempat, dua kompartemen ya. Kompartemen kiri, gitu kan, kiri nih, coba digambarin ya. Kiri gini kan, sini, sampai ini. Terus ada jembatan garam ya, kan, jembatan garam. Habis itu ada voltmeternya, voltmeter untuk mengukur beda potensial antara kedua reaksi ya. Jadi ada reaksi di kiri dan ada reaksi di kanan. Akhirnya pura-pura larutan yang kita ingin uji gitu. Nah misalnya di sini, nah kalau langsung aja ya, langsung kalau di sini sih, di sini kan ada CU ya, berarti elektrodanya gitu loh, elektrodanya CU, ini adalah CU dalam bentuk solid. Terus ini CU2+, maksudnya di sini ada CU2+, nanti akan bereaksi gitu. Terus di kanan itu ada CU2+ juga ionnya, dan di sini elektrodanya CU ya, iya CU, dua-duanya CU. Nah potensialnya kita pengen cari nih IMF tuh, maksudnya ininya IMF. Nah maksud dari garis yang tinggi ini, satu ini, itu maksudnya untuk memisahkan gitu spesies yang ini dengan spesies yang ini, karena mereka kan beda fasa ya. CU2+ itu fasanya aqueous, sedangkan CU itu solid, jadi harus dipisahkan dengan tanda ini. Ini memang notasi selnya, ini disebut notasi sel ya. Nanti kita sebenarnya akan review ya, habis 4 soal ini ada materinya. Jadi notasi selnya itu begini. Terus dua ini jembatan garam ya. Aduh, mana? Ini jembatan garamnya kan dia gitulah. Pokoknya ini harusnya nyentuh air ya, jembatan garamnya kena air. Nanti kan dia ionnya akan nyimbangin gitu ya. Nah, di kiri ini konsentrasi dari CO2+-nya itu 0,08. Sedangkan di kanan itu 1,2. Jadi beda banget ya. Nah, makanya eh, ini dapat diselesaikan dengan hukum Nernst. Tapi sebelum ke sana, sebenarnya untuk mengukur beda potensial dari reaksi apa sel volta gitu ya, itu biasanya kan digunakan apa, potensial reduksi dari eh, di katoda dikurangin potensial reduksi di anoda. Nah tapi ini hanya dapat terjadi jika ada 3 keadaan nih yang harus dipenuhi. Yang pertama,
Yang pertama itu suhunya harus 25 apa? 25 derajat Celcius ya. Jadi berapa K itu? 273 sama ini. 273 tambah 25. 298 Kelvin. Harus 298 Kelvin. Terus tekanannya harus 1 atm. Yang ketiga, konsentrasinya harus 1 molar. Nah, jadi 3 keadaan ini harus dipenuhi. Nah, kalau persamaan Nernst kan kayak biasa sih molaritasnya ya. Jadi kayak nggak tentu gitu loh. Jadi dibikin bebas. Tuh. Oke, langsung aja. Jadi dari rumus persamaan Nernst itu, gimana? E ya kan? Potensial yang ingin kita cari, sel sama dengan nol sel dikurangin gimana? Ini NF kalau salah. NF ln Q C. Ini atasnya Pak RT ya. Nah, jadi gini. Jadi nol selnya dapat dari mana? RT, F, N, ln C-nya berapa? Gimana QC? Ini kayaknya nggak cukup ya 3 menit ya. Lebih dari itu sih. Nah, nol selnya itu dapat dari penghitungan biasa. Nah, kita harus tahu ini sebenarnya harusnya soalnya kurang gitu ya. Diketahuinya kurang. Jadi untuk menghitung nol sel berarti kan kita butuh apa? Nol reduksi dari uh, spesi katodanya. Spesi katoda di sini yang kanan ini ya. Set ini. Karena dia dari Cu2+ itu jadi Cu gitu. Kalau di kanan kebalikannya dia terjadi oksidasi gitu. Oke, jadi potensi reduksi standar katoda dikurangin potensi reduksi standar anoda. Oke. Nah, Cu ini kan sama-sama Cu gitu ya. Pasti ini 0 karena sama kan. Cu di sini kan dua-duanya kan potensial reduksi ya. Jadi ya sama dong. Kan Cu sama-sama Cu. Jadi ini kita isi 0 nih. 0 dikurang gitu kan. RT, R ini berapa? 0,082. T-nya berapa? 25, ya 298 Kelvin per NF. Nah, reaksinya itu kita harus tulis dulu nih reaksinya, penting ya. Jadi kan di kiri itu Cu menjadi Cu2+ tambah 2 elektron ya. Terus di kanan Cu2+ tambah 2 elektron jadinya Cu, ya kan? Nah, di sini total dari reaksi ini membutuhkan 2 elektron. Butuh 2 elektron. Jadi N-nya itu adalah 2. Karena reaksi keseluruhannya butuh 2 elektron nih. Hidup. 2 dikali F. F itu konstanta Faraday. Dikali 96500. Dikali ln dari Qc. Nah, Qc apa? Qc itu konstanta kesetimbangan. Nah, di sini konstanta kesetimbangannya apa? Nah, kita tarik dulu nih reaksinya dari kedua setengah reaksi ini. Gitu kan. Berarti gimana? Cu ditambah Cu2+ menjadi Cu2+ tambah Cu gitu kan. Tambah Cu solid. Ini aqueous ya. Aqueous solid. Nah, kalau Qc itu yang diperhitungkan fase aqueous dan gas saja. Jadi fase liquid, fase solid itu diabaikan. Jadi kita masukin konsentrasi dari Cu2+ dan Cu2+. Gitu. Nah, tapi bedanya di kanan dan di kiri. Gitu. Di katoda dan di anodanya. Oke. Berarti ini mana? Nah, yang di kanan itu kan yang di katodanya ya. Katoda berarti
No. Yang di kanan itu ya yang benar. Kata udah ya. Jadi 1,2 kan konsentrasi ya, molar dibagi 0,08 ya. Jadi 0,08 15 jawabannya. Kicenya adalah 15. Nanti kalau misalnya ada yang salah boleh langsung diralat ya. Ini agak lupa nih. Kalau nggak salah benar ya. Jadi dikali lan 15. Benar. Dan 15. Minus berapa nih? Kita kali 0,082 kali 298 dibagi 2 dibagi 9.500 dikali lan 15. Oke. Jawabannya adalah minus 3,428 kali 10 pangkat min 4 volt. Nah, jadi IMF dari reaksi ini adalah sekian. Ini kayak butuh lebih dari 3 menit ya untuk ngerjain ini. Sekian. Jadi harusnya 0 selnya. Jadi reaksi ini seharusnya itu 0 gitu ya. 0 volt. Tapi karena perbedaan konsentrasi itu jadinya ada perbedaan tegangan yang muncul gitu. Karena ini agak ini sih. Tadi apa ya? Agak tata. Kayak ini kebalik deh kicenya ya. 0,08 dibagi 12 ini harusnya. Kebalik. 0,08 dibagi 12. Berarti 1/15 nih. 1/15 kan? Oke. Berarti lennya adalah len 1/15. Nah, ini beda nih jadi jawabannya. Soalnya kita ngomongin sel volta kan, sel volta itu terjadinya secara spontan. Nggak mungkin tegangannya positif, tegangan negatif kan. Oke. 0,082 kali 298 dibagi 2 dibagi 9.500 dikali lan 1/15. 15. Ya minus kali minus ya. 3,428 7 volt. Ya ini benar sih. Oke, yay. Ketemu ya nomor 2 ya kayak gini. Sampai sini apakah ada pertanyaan nih? Kita baru pembukaan. Apakah ada pertanyaan? Oke. Kalau ada nanti langsung tanya aja. Kita akan lanjut soal ketiga ya. Jadi ada 4 ya. Ya. Oke. Waktunya berapa ya? Berapa menit ya? Oke, 5 menit deh. Ya. Sampai 7.47 ya. Sampai 7.47. Oke, ditunggu.
Oke, 10 detik lagi. 3, 2, 1. Mari kita lihat. Oke. Sebenarnya lagi sibuk dengan sesuatu nih. Oke, kita langsung jawab aja ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, langsung tanya aja ya. Oke, udah kelihatan ya. Soal ketiga itu 15,44. 15,44 ya. Nah, di sini ada asam asetat. Asam asetat itu apa? CH3COH ya. CH3COOH. Jadi dia terurai di dalam air sehingga menjadi 50 ml larutan gitu ya. Hitunglah konsentrasi H+, CH3COO- dan CH3COOH saat keadaan setimbang. Ka-nya sekian. Masanya ini. Mungkin kita bikin ini dulu kali ya. Yang apa? Mula-mula ya, initial reaction sama finalnya. IR ya. Mula-mula bereaksi sama sisa, ya kan? Jadi ada CH3COOH ini terurai sehingga keadaannya setimbang, pokoknya lama gitu ya. Jadi dia jadi seimbang, CH3COO- tambah H+. K-nya ini mula-mulanya ada ini 0,056. Kita harus cari molnya sih ya. Molnya itu massa 0,056 bagi mr-nya. mr CH3COO berapa? C itu 14 ya kan. H1 C O itu 16. 32 tambah 1 33 tambah 14 47 ya. 47 tambah 3 50. 50 tambah C itu 12 atau 14 sih? Lupa. C itu 12 deh. 12. 24 tambah 3 27 28. 28 tambah 32 tambah 32 60 ya. Jadi ini dibagi 60 deh. Ntar ini MR MR ARC berapa sih? 12 ya. 12 ya. Oke. Bagi aja 0,056 bagi 60. 0,0 aduh 9,3 kali 10⁻⁴ molnya ini. Ada segini mol bereaksi ya kan, bereaksi sehingga keadaannya setimbang. Bereaksinya berapa nggak tahu kita kan, ini kan yang jelas ini 0 gitu kan. Jadi kita tulis X aja, minus X plus X plus X. Sisanya ya 9,3 kali 10⁻⁴ min X X X ya kan. Nah pas keadaan setimbang ini yang kita nggak tahu pengurangnya berapa, itu kita cari gitu. Maksudnya keadaannya pas seimbang berapa sih, X-nya pengurangnya berapa sih yang membuat mereka ini di keadaan setimbang gitu kan. Nah kesetimbangan itu gimana? Tetapan kesetimbangan adalah konsentrasi dari produk dipangkatkan dengan koefisiennya dibagi konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan koefisiennya. Nah sama kayak tadi, yang sini yang bisa masuk ke konstanta. Di sini kan sebutannya Kice ya. Kice itu mungkin bahasa kasarnya
konstanta sembarang deh. Jadi kayak bukan konstanta kesetimbangan, tapi dia konstanta di satu waktu, di satu keadaan tertentu gitu. Misalnya kayak kita ke pabrik ya. Kita ke pabrik, kita jadi ahli kimia. Kita lagi nungguin nih di dalam tabung itu supaya zat di dalamnya itu lajunya konstan. Lajunya konstan itu kan maksudnya ketika kesetimbangan itu terjadi ya. Jadi lajunya konstan, nggak berubah-ubah. Nah, disinilah terjadi kesetimbangan kimia. Tapi kalau misalnya kita tahu nih reaksinya itu setimbangnya setelah 6 jam loh. Jadi setelah 6 jam tuh baru setimbang nih satu kontainer satu gede gitu. Nah, sebelum 6 jam itu kan kayak masih ini nggak sih proses ya. Lajunya ada yang masih tinggi, ada yang masih rendah. Jadi masih proses untuk menuju kekonstanan itu. Nah, itu kan misalnya kita ngukurnya pas 2 jam nih, pas 2 jam dari mulai gitu ya. Kan belum setimbang. Nah, itu disebut Ki C, Ki gitu. Kalau misalnya udah disebut K itu udah setimbang lah. Oke, nah, langsung aja. Tapi rumusnya sama ya, Ki sama K itu sama. Ya di sini apa? Ini kan aqueous ya. Aqueous, ini juga aqueous. Jadi kalau ion tuh rata-rata, bagi yang di sini kan ngomonginnya kita kesetimbangan apa ya? Di dalam eh, cairan ya, dalam air pasti dalam bentuknya ion gitu. Jadi untuk ini sih pasti ion ya. Ya pasti aqueous, aqueous. Untuk asam sih aqueous ya, banyak kan. Jarang sih yang apa liquid ya. Berarti ini C3CO min pangkat dengan ini satu nih, koefisiennya satu ya. H plus pangkat satu dibagi C3COH pangkat satu ya kan. Jadi sebenarnya untuk eh, kinetika, kimia gitu ya, nanti ada kesetimbangan juga. Intinya tuh rumusnya mungkin ini ya, karena semuanya tuh mungkin dari sini asalnya. Jadi harus dipahami gitu. Oke, K-nya 1,8 nih. Udah, mana ini? K hilang-hilang nih. Oke, 1,8 kali 10 pangkat min 5 sama dengan. Nah, kita cari nih. Oh ya, ini kan konsentrasi ya. Waduh, ini tadi dari tadi baru mol-mol doang nih. Ini mol, 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 mol. Nah, volumenya berapa sih? Volume totalnya 50 mili kan? Jadi kita cari dulu nih. Molaritasnya adalah ada yang segini dibagi 50, aduh, 50 mili gitu kan. Ini mol per mililiter. Ada yang mana ini? Ada yang X per 50 gitu ya. Jadi terserah sih. Nah, jadi kalau C3CO min berapa? X ya kan? X per 50. Ini juga X per 50. Kita ubah ke liter dulu kali ya, biar lebih bagaimana gitu. Kali 10 pangkat min 3 ya, liter gitu kan. Kali 10 pangkat min 3 liter. Berarti 10 pangkat min 3 ke atas, 10 pangkat min 3 ke atas dikali 10 pangkat 6. Ya kan? Dibagi ini 9,3 kali 10 pangkat min 4 minus X dibagi dengan 50 ya. 50 kali 10 pangkat min 3 dibagi 50 dikali 10 pangkat min 3. Oke. Gimana caranya? Oke, udah deh. Ini kali silang ya. Ini kali ini kali ini. 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali dengan
9,3 kali 10 pangkat min 4 minus X dibagi 50 kali 10 pangkat min 3 sama dengan X kuadrat dikali 10 pangkat 6 bagi 2500. Coret dengan 4. Ini 10 pangkat 4 itu kan 100 kali 100 ya. 100 bagi 25, 4. 400 X kuadrat. Ini berapa? Min 2. Ini kali ke dalam ini. Berapa ya? 1,8 kali 9,3. Angka jelek sekali. 1,8 kali 9,3. 16,74. Ini jelek banget. 16,74 dikali 10 pangkat min 6 dikurang 1,8 kali 10 pangkat min 2 X dibagi 50 ini bagi 50 juga kan ya. No kan gini ya kan. Sama dengan 400 ya. 400 X kuadrat. Wow, ini sangat gede, ini sangat kecil. Waduh, gimana nih? Oke. 400 X kuadrat plus 1,8 dibagi 50 ya. 3,6 ya. Dibagi 5 3,6. 0,36 0,36 1,8 bagi 50 3,6 kali 10 pangkat min 4 X minus 16,74 dibagi 50 kali 10 pangkat min 6. Oke. 3,348. Nah, ini kita carinya lewat ini aja ya. Aduh, ini angka sangat jelek banget. 48 kali 10 min 7 sama dengan 0 ya. Oke, cari deh kita di Google. Square root equation calculator. Oke. Oke, nanti lah ya, itu untuk nanti. Ada nggak sih? No. Kuadratik. Nah, ini sih. Oke, share screen kita ubah ya. Tuh. Mana? Kelihatan ya? Oke. Tadi koefisien ininya 400 ya. 400. Gede banget. 400 ini 3,6. 3,6 kali 10 pangkat 4 ya. Tadi berapa tuh? 0,00036 3,61 2 3 4 ya. Terus ini berapa? Minus 3,348 minus 3
0,348 dikali 0,0000348 itu agak 4,6 bener ya. Calculate coba. Kecil banget. Oh, min 7. Oke. Oke. Jawabannya adalah, kita kembali ke, oke, jadi konsentrasinya pokoknya si ini itu dikurangin dengan ini, dikurangin ini. Nah, tapi kita pilihnya yang positif. Ini negatif. Positif ya. 2,9 dikali 10 pangkat min 5. Ya. Jadi konsentrasi dari CH3CO-nya saat setimbang itu adalah 93 kali 10 pangkat min 5 ya. Benar ya? Dari sini jadi gini kan. Dikurang X-nya kita dapat tadi berapa? 2,9. 2,9 kali 10 pangkat min 5 gitu lah ya. Dan ini bisa dicari juga. Ini juga berapa gitu kan. Oke, ini ini bukan ini ya. Ini molaritasnya nanti dibagi dengan 50 kali 10 pangkat min 3 ya. Berapa nih? 90 ya. Min 5 dibagi 50 kali 10 pangkat min 3. Min 2. Ini jadi 1,4 kali 10 pangkat min 2. Molaritasnya ini. Nah, untuk ini X nanti 2,9 dibagi 50 aja gitu ya. Oke, ini karena waduh banget ya. Oke, kita lanjut aja kali ya ke materi sekarang ya. Ke materi. Kan ada 4 bab ya. 4 bab. Yang pertama itu elektrokimia, yang kedua keseimbangan kimia, yang ketiga keseimbangan asam basa, dan yang terakhir kinetika kimia. Kita mulai dari elektrokimia dulu kali ya. Elektrokimia itu kan mempelajari tentang apa? Reaksi-reaksi listrik gitu kan, reaksi yang melibatkan listrik untuk menghasilkan suatu energi kimia atau sebaliknya, energi kimia menjadi energi listrik gitu kan. Pokoknya elektrokimia ini segala sesuatu yang berkaitan dengan listrik di kimia gitu. Nah, ada 2 pokok bahasan yang biasanya diperkenalkan gitu ya. Yang pertama adalah sel volta, yang kedua adalah sel elektrolisis. 2 ini. Kalau untuk sel volta tuh gambarnya kan kayak gini. Jadi ada 2 tadi sebenarnya udah digambarin nih. Ada 2 tempat, habis itu ada 2 elektroda, ada jembatan garam, ada kabelnya, ada larutannya. Nah, yang terjadi adalah di larutan kiri ini kita sebut sebagai, nggak harus selalu di kiri ya, tapi di sini di kiri itu adalah larutan anodanya. Ya, pokoknya anoda itu larutan beserta elektrodanya, beserta ya gelas-gelasnya juga itu kita sebut dengan anoda. Di anoda ini terjadi reaksi oksidasi, reaksi pelepasan elektron. Nah, makanya karena banyak gitu elektronnya, karena dilepasin dan banyak di situ, makanya itu disebut kutub negatifnya. Kalau di baterai kan, coba kita lihat baterai itu. Kutub negatif kan kutub elektron ya. Maksudnya elektron kan mengalir dari sana ke kutub positif kan. Itu arus elektronnya kayak gitu. Nah, kalau arus konvensional itu kan kebalikannya. Arus konvensional kan berlawanan dengan arus elektron. Tapi di sini sih kita mungkin melihatnya sebagai arus elektron aja kali ya. Nah, elektronnya
Sebenarnya ZN-nya sih, ZN-nya nanti yang bereaksi kan. ZN-nya itu bereaksi menjadi Zn2 plus dan 2 elektron. Jadi dari padatan, gara-gara dia disambungin dengan kabel yang tersambung dengan logam lain juga, yang beda potensial reduksinya, maka terjadi kayak gini. Kalau nggak disambungin juga nggak terjadi apa-apa kan gitu. Nah, Zn ini dia akan bereaksi sedemikian rupa, reaksi kayak gini, sehingga ini keropos nih, luarnya keropos. Nah, makanya Zn di sini kan jadi banyak dan elektronnya juga banyak dan elektronnya ngalir gitu dari sini sini ke melewati lampu gitu. Lampu ke sini. Makanya tanda dari sel volta ini nyala sih antara lampu atau biasanya voltmeter ya. Voltmeter kan untuk mengukur tegangan, perbedaan beda potensial antara titik ini dan titik ini. Jadi tandanya lampu nyala nih. Nah, elektronnya sampai sini gimana? Ditangkap. Jadi bener-bener ditangkap gitu ya. Sama CO2 plus. CO2 plusnya ambil. Nah, reaksinya kayak gini. Jadi Cu. Jadi dari yang awalnya ion gitu ya, ion yang bebas berenang gitu ya, bergerak bebas dengan kecepatan tertentu, ketika nangkap elektron dia nempel ke dinding si tembaga ini, koper Cu kan, cuprum ya, nempel jadi padatan deh. Jadi dari padatan jadi ion, ion jadi padatan. Nah, eh, ion CO2 plusnya dapat dari mana? Ya dari larutannya. Jadi memang sudah didesain gitu ya, CO2 plusnya itu di situ banyak. Nah, kenapa sih bisa gini? Kenapa bisa terjadi gitu ya? Gara-gara perbedaan potensial reduksinya. Jadi memang eh, potensial reduksi ini kan diteliti ya oleh peneliti. Habis itu diukur juga gitu. Jadi kan potensial reduksi standar itu kan menggambarkan apa? Potensi. Potensi jadi kemampuan si suatu benda, suatu logam, misalkan logam. Potensi logam tuh untuk mengalami reduksi. Reduksi itu kan biloxnya turun kan intinya. Ya udah berarti CO2 plus jadi Cu kan, dari plus 2 biloxnya jadi 0 kan. Jadi potensi si logam untuk mengalami reduksi itu di sini lebih besar Cu. Makanya Cu itu mengalahkan, kayak mengalahkan gitu, reduksinya daripada Zn. Ya Zn akibatnya mengalami oksidasi karena mereka kan disambungin gitu kan. Salah satunya harus reduksi, salah satunya harus oksidasi, nggak boleh dua-duanya kan, harus satu gitu. Nah di sini makanya eh kayak gini lah ya. Apa yang bisa kita simpulin, ada dua spesies ini yang digunain, spesies zat aquos dan solid ya. Jadi solidnya ini elektrodanya, aquosnya ya si larutan ini ya. Ada jembatan garam juga nih. Jembatan garam itu kan isinya apa? Garam. Garam itu apa? Hasil dari biasanya apa? Kalau ideal itu dari asam dan basa ya. Jadi digabungin jadi garam gitu kan. K plus dan Cl min, KCl. K plusnya ke arah sini, Cu ke arah apa, CO2 plus ini. Karena di sini kan istilahnya CO2 plusnya diambil kan gitu. Diambil, bereaksi, nempel kan, lama-lama habis. Bukan ya habis sih. Nah, K plusnya makanya ke sini gitu. Dan Cl minnya ke sini. Nah, Cl min ini kenapa? Gara-gara di sini makin banyak Zn2 plusnya nih. Nah, beberapa sumber sih nyebutin kalau misalnya eh, mereka ini nggak ada gitu ya, nggak ada jembatan garam, itu nggak bisa. Jadi harus apa ya, reaksinya tuh cepat berhenti gitu, nggak berlangsung lama. Kurang tahu sih penyebabnya apa, tapi itu salah apa, alasan lainnya karena kita butuh ini untuk rangkaian tertutup kan. Coba bayangin kalau misalnya baterai ini nggak kesambung gitu kan. Baterai ini kan harusnya gimana, ini kan ibarat baterai ya. Jadi ini nih ini apa, anodanya gitu loh, ini katodanya.
dan mereka dihubungi dengan kabel. Nah kalau mereka aja nggak kehubung, gimana mau ini reaksinya kan muter gini kan, muter gitu. Harus terhubung dong kan, biar reaksinya tuh tertutup gitu. Nah terus ada dua reaksi nih, reduksi dan oksidasi tadi ya udah jelasin. Untuk melihat peristiwa yang terjadi digunakan notasi sel. Notasi sel tuh yang soal tadi, yang apa? Di sini gimana notasi selnya coba? Ada apa aja di kiri? Zn ya kan? S. Ada ininya. Habis itu ada Zn2 plus. Dalam kurung konsentrasinya. Konsentrasinya berapa? Nggak diketahui. Kita sebut saja A molar gitu. Habis itu ada dua garis. Nah, di kanan apa nih? CO2 plus. Jadi ini kayak apa ya? Ini kayak hasil reaksinya gitu loh. Zn jadi Zn2 plus, ini CO2 plus, jadinya Cu gitu. Ini aqueous, ini solid. Nah, kayak gini sih notasi selnya. Terus potensial selnya gimana? Potensial sel tuh Bambang ya, Pak? Ini ya. Nah, ada tanda ini nih. Ini artinya standar. Nah, kalau yang tadi yang kita hitung itu dia nggak standar. Dia pakai persamaan Nernst. Nggak ada ininya, nggak ada nolnya gitu. Nol sel rumusnya apa? Rumusnya nol reduksi si katoda, Tret katoda kurang nol red noda ya, noda. Oke. Oke sih. Nah, ini ada nih beberapa tabelnya apa ya, datanya gitu ya yang disebutin. Nah, ini diukur, ada patokannya nih itu untuk mengukur potensi reduksi. Nah, ini berdasarkan eksperimen. Jadi peneliti itu menemukan kalau misalnya reaksi ini apa, reduksi si ion H+. Jadi ceritanya tuh ada gelas gitu ya, gelas. Habis itu ada ini logam platina Pp. Ini larutannya mengandung H+ sih, larutan asam kan, asam. Habis itu, nah ini batang ini didesain kayak bolong gitu loh, bolong. Set, dalamnya tuh dialirin gas sehingga masuk ke dalam larutan ini. Gasnya gas hidrogen. Nah, ketika sampai di sini, si hidrogen ini mengalami reduksi, sedangkan H+-nya oksidasi. Jadi ada H+ yang jadi hidrogen, ada hidrogen yang jadi H+. Nah, dua-duanya itu diukurnya ini 0 volt, ini 0 volt juga. Nah, karena 0 gitu ya, mungkin ini jadi bahan patokan ya buat peneliti itu. Wah, ini bagus nih angkanya. Kita patokin aja sama yang lain untuk mencari potensial reduksinya gitu. Makanya misalnya Cu berapa? 0,15 tuh, 0,15 volt. Terus berapa Zn berapa? Min 0,76. Nah itu. Kalau dihitung tadi berapa? 0,15 dikurang 0, minus 0 minus min dikurang 0, dikurang minus 0,76. 0,89. 76 tambah 15 91 dan 1 volt, 0,91 volt. Gitu. Nah, ini karena standar ini terjadi pas 25 derajat, 1 atm, 1 molar. Jadi dua-duanya ini harus 1 molar nih, nggak boleh salah satu enggak. Terus harus suhu ruangan, habis itu harus di tekanan atmosfer. Jadi untuk laboratorium yang di gunung gitu ya, yang tekanannya nggak lagi 1 atmosfer tuh mungkin ada perhitungan sendiri. Ada perubahan di ATM-nya, jadi beda ya. Selanjutnya kalau beda ya pakai persamaan Nernst. Pakai persamaan Nernst ini. E0-nya ya kayak biasa ya, E0 ini. E0 sel ini kita cari kayak biasa. Habis itu R-nya ini suhu, Qc tadi ya.
produk dibagi reaktan, konstanta Faraday 96500, jumlah mol elektron terlibat. Kalau kita masuk ini kan konstanta nih, R, T, F gitu ya. Ini pura-puranya T-nya ini ya, 25 derajat Celcius gitu ya. Nah, kita masukin tuh jadi kayak gini, 0,0257 dapatnya. Lennya ya tetap len. Nah, ini versi lainnya kalau diubah jadi log ya. Ini karena beda bilangan, ini kan pakai bilangan natural ya. Len itu kalau nggak salah E pangkat ya, E pangkat. log sekian gitu. Oke. Jadi sebenarnya ini mungkin yang merevolusioner prinsip baterai ya, baterai dry cell. Di anodanya tuh terjadi tetap oksidasi, ini reduksi juga. Ya, reaksi akhirnya itu kayak gitu. Nah, tegangannya itu 1,5 volt nih. Terus mungkin pengaplikasian lainnya nih, reaksi perkaratan. Perkaratan itu terjadi karena ada reaksi antara air dan besi. Antara ya air dan besi. Oksigen juga nih main. Jadi anodanya itu ini bisa besi sendiri atau besi 2+. Jadi bisa ionnya atau besinya sendiri. Besi yang ion ini awalnya dari ya besi ini. Awalnya dia bereaksi hasilnya elektron, elektronnya yang tambah oksigen buat 4H+, jadi air. Makanya mungkin benda berkarat tuh ada airnya. Mungkin uap air, mungkin air yang menempel jadi semacam kumpulan embun gitu. Jadi lembab. Makanya mungkin untuk menghindari pekaratan ya bendanya bisa dibungkus, bisa nggak, biar nggak bereaksi dengan oksigen, atau benda dicat ada lapisan gitu untuk melindungi dalamnya dari kontak luar atau gimana lah. Tapi mungkin ada juga nih, kita pernah dengar ya, yang apa, yang salah satu logam itu dikorbanin biar logam yang lain selamat, apa ya lupa. Jadi prinsipnya itu kan ini ada logam, pokoknya dia digunakan sih biasanya sih di saluran ini ya, bawah tanah nih di Amerika ya. Jadi di Amerika itu ada saluran gitu, saluran telepon mungkin. Nah, dari besi nih, dari nggak tahu logamnya apa. Kita anggap aja Fe gitu ya. Nah, dia tuh disambungin gitu kabel, ada kabel gitu. Jadi kabel, nah apa logam apa gitu. Nah, dia ini diharapkan si ininya ini bereaksi duluan nih daripada ini. Jadi ininya oksidasi nggak apa-apa, oksidasi jadinya berkarat gitu ya. Nah, ininya jangan sampai berkarat deh gitu. Makanya dikorbanin istilahnya kan. Terus ini semua sel volta ya, jadi sel voltanya ini, terus ini sel elektrolisisnya. Tadi bekas screenshotnya. Oke. Jadi kalau sel elektrolisis ini dia, nah tadi beda ini jadi satu wadah gitu ya. Tadi itu kayak wadahnya kepisah kan. Kalau wadahnya kecampur jadi bingung sih ini gimana gitu kan. Dan ini, wah ini mungkin wajib ya. Jadi kayak Zn ini itu harus Zn2+ ini larutan. Cu ya harus Cu, nggak boleh yang lain. Kenapa? Sama aja kan mereka bisa bereaksi nih antar ini kan. Nggak jadi ini dong, nggak jadi bener-bener separate gitu, nggak jadi bener-bener terpisah gitu loh. Jadi makanya harus dibuat sama. Kalau misalnya ini Zn sama ini Cu deh. Wah, ini kan sama aja kayak apa ya? Sel volta kecil ini kan. Jadi nggak perlu ini sebenarnya, nggak perlu yang kanan ini. Jadi kiri aja sebenarnya bisa. Nah, di sini elektrolisis tuh digabung semuanya. Semuanya digabung. Nah, makanya eh, nanti ion yang bereaksi itu kayak rebutan. Nanti kita bahas ya. Jadi ini kan ada satu daya nih, baterai lah. Nah, ini kan sama kayak tadi. Jadi kutub negatif yang kaya akan elektron itu mengalirkan elektron ke sini, set, set, ke bawah tuh. Nanti yang menyebar, nanti ditangkap ini ke atas gitu kan. Aliran elektronnya. Nah, ini ada elektroda juga sama, tapi ini ada baterai ini nih.
Jadi umumnya reaksi elektrolisis itu nggak spontan. Jadi memang nggak normal gitu ya, terjadi secara alami itu nggak ada. Jadi dia harus dibantu dengan adanya catu daya. Nah coba kita hitung gitu ya. Misal nih, kalau misalnya Zn dan Cu itu eh, kebalik gitu, pura-pura kebalik deh. Gimana ya? Hmm, pokoknya apa gimana ya? Kita nganggapnya si kita nganggapnya gitu ya. Zn-nya tuh yang reduksi dan Cu tuh yang oksidasi gitu. Jadi kebalik. Kayak nol selnya pasti negatif. Kayak nol selnya negatif. Nah, itu masalah di sini. Kayak nggak mungkin gitu loh terjadi. Nggak mungkin terjadi. Ini kan keadaannya apa ya? Eh, kayak imajinatif kita lah. Jadi nggak mungkin terjadi. Dan membentuk suatu negatif sekian misalnya berapa 1,1 volt. Nah ini harus dilawan nih potensi ini lewat potensial si bakteri baterainya. Jadi potensial baterai ini harus lebih gede nih daripada potensial yang dibuat si kedua reaksi ini gitu. Nah dengan melawan gitu kan, ini kan sebenarnya rangkaian tertutup gitu kan. Nanti dia bisa ada uh, jumlahan dari tegangannya untuk mengalirkan si elektron ini. Nah, terjadi juga reaksi oksidasi reduksi juga terjadi. Di sini yang terjadi H2O. Nah, ini ini pasti ada aturannya nih. Kenapa harus H2O, kenapa H+. Ini ada elektrodanya juga dipakai apa gitu. Hmm. H2O itu berapa? 0 kan? 0 volt. Jadi untuk AL itu di bawah 0 aja, negatif. AL, Mn. Dan kebanyakan golongan 1, 2, 3A itu reaksi akan diwakilkan oleh H2O. Karena H2O kan dia lebih mudah mengalami kayak reduksi kan. Jadi potensial reduksi itu pakai si H2O malahan. Gitu. Ada dua spesies juga yang gunain solid. Di sini malah liquid ya. Liquid malah lebih sih, 3 malah. Ada 4 kit, 4 kit. Dua reaksi reduksi dan oksidasi sama mengembalikan ke listrik jadi energi kimia, kebalikannya dari sel volta. Oke. Dan terus ada kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia nih disebut setimbang ketika lajunya tuh pada akhirnya konstan gitu kan. Eh, yang jelas lajunya beda bisa sama. Yang jelas pada akhirnya akan konstan. Misalnya ada grafik gitu kan. Ini ada yang dari dia turun gitu kan, ada yang turun, ada yang naik. Nah ini mereka semua kan kayak lurus gitu loh, konstan konstan. Nah inilah pada keadaan equilibriumnya. Jadi ininya kan kesetimbangan kimia kayak gitu. Dengan rumus konstanta kesetimbangannya ini C di pangkatnya. Jadi molaritas dipangkatkan dengan koefisien molaritas sama koefisien gitu. Dapat nih. Di sini fasa yang digunakan untuk kesetimbangan kimia itu ada dua juga. Ada aqueous dan gas. Aqueous gas, liquid enggak, solid enggak. Dua fasa ya. Fasanya ada dua. Habis itu lagi kesetimbangan kimia itu biasanya dikaitkan juga dengan kesetimbangan yang bisa dicari dari sini. Kp ya. Kesetimbangan tekanan parsial dari masing-masing. Kalau misalnya ini gas, ini semua gas pura-puranya ya. Enggak deh, ini aqueous juga. Pura-puranya deh. Nah, kalau Kp ini yang diperhitungkan hanya yang gas aja. Kan? C pangkat C. Ini bukan molaritas lagi deh. Kita pakainya apa? Tekanan ya.
tekanan parsial. Jadi dalam kurung P C pangkat C dikali P D pangkat D kecil C kecil. Jadi yang dihitung itu hanya tekanan parsial dari masing-masing konsentrasi gitu. Oke. Ini kayak kita nggak bisa semuanya secara detail ya di jam segini. Kita habisin langsung buat bahas soal ya. Intinya aja sih sebenarnya. Keseimbangan kimia itu konstanta dipengaruhi suhu yang jelas. Karena ada apa? Hukum Arrhenius ya. Hukum Arrhenius itu gimana dulu ya? Jadi K adalah A dikali E pangkat minus RT. Sorry, balik. Dibagi RT ya. Ini apa? Lupa. KC. Sekian dibagi RT. Nah, ini hukum Arrhenius ini menyatakan kalau misalnya ketika suhunya makin tinggi, gitu ya, suhunya makin tinggi, konstantanya makin rendah karena ini bilangan natural kan. E pangkat itu kalau misalnya E pangkat minus 1 gitu. Pangkat minus 1 itu kan 0,36 nih. 0,36. Nah, kalau misal pangkat minus berapa? Minus setengah gitu ya. 1/2. Jadinya dia 0,6. Pokoknya ini makin apa ya? Ini makin kecil. Ini K-nya makin besar. Jadi kayak terbalik antara suhu dengan konstanta. Jadi ada pengaruh antara suhu dan konstantanya. Oke, nanti sambil kita latihan soalnya kali ya. Yang ketiga itu kesetimbangan asam basa. Kesetimbangan asam basa ini rumusnya mungkin ini ya. Persamaan Henderson-Hasselbalch ini. Ini sebenarnya udah dipelajarin ya. H plus itu apa? Udah. H plus itu adalah Ka dikali basa konjugat ya. Kalau ini misalnya jadi asam itu kan asam, jadinya kan basa konjugat kan, basa konjugat. Oke, sorry, izin sebentar ya. Oke, lanjut. Oke, jadi kalau misalnya ada basa gitu ya, basa plus asam, asamnya kan nanti jadi basa konjugat dan basa jadi asam konjugat ya. Konjugat tuh kayak pasangan gitu. Jadi ketika reaksi kita balik dari kanan gitu, ini jadi basa itu malah si asamnya yang berubah gitu. Dan asamnya adalah basa yang berubah gitu. Nah, jadi kalau di sini kan dia ada NH3 plus NH3 ya. Sorry, NH3 plus NH3 berubah jadi setimbang gitu. Jadi NH4 plus ditambah OH sih harusnya. Jadi ditambah H2O. NH4 OH. OH plus H plus ya. Jadi sorry, bagi ya inilah. Jadi bahasanya sendiri itu adalah ini ya, NH3 NH4OH sih harusnya. Jadi ini NH4 plus 4 plus tambah OH min ya. Salah ini. Jadi NH3 itu yang terlalu dalam air kan
namanya NH4+. Jadi ini sebenarnya NH3. Jadi ini basanya, ini asam konjugatnya. Jadi ini rumusnya kalau H plus ya, iya. H plus itu harusnya asam lemah ya, dikali basa konjugat ini kebalik ya, ini asam lemah guys, mol asam lemah dibagi mol garam ya. Mol garamnya maksudnya ya basa konjugat ini, basa konjugat dikali N. Jadi untuk H plus ini, untuk OH- itu kebalikan. OH- Kb kan, kali mol basa lemah per mol asam konjugat kali N. Oke. N tar ya ini benar sih. Mungkin selain kesetimbangan asam basa itu ada kesetimbangan di kelarutan juga ya. Kelarutan tuh ada kesetimbangannya juga loh. Jadi ketika benda itu dilarutkan menjadi ion-ion, jadi garam sih umumnya. Kesetimbangan garam. Jadi garam ketika dilarutkan itu kan jadi ion-ionnya, penyusunnya. Habis itu ion-ion ini pada satu keadaan itu dia akan tepat terlarut. Ada yang belum terlarut, ada yang sudah terlarut gitu ya. Jadi biasanya menggunakan satuan yang namanya Q atau QC lah. Habis itu ada KSP-nya kan, keseimbangan. Ya. Kalau misalnya kurang dari, dia berarti belum terlarut. Maksudnya terlarut sempurna gitu. Jadi ini misalnya kasusnya sama ya kayak tadi. Kita kayak jadi peneliti gitu di dalam suatu perusahaan. Kita pengen tahu nih, dia ini zatnya udah terlarut beneran nggak sih gitu. Kalau sama kan, kalau sama itu tepat terlarut. Jadi ini mainannya sih waktu juga ya, tergantung waktunya. Ya tergantung waktu. Kalau Q-nya itu lebih dari KSP, ini sudah ada istilahnya ya, sudah terlarut kan. Pokoknya ya ini sudah terlarut apa gitu. Nah ini terakhir itu kinetika kimia. Jadi sebenarnya ini lebih banyak ke rumus ya, nanti kita latihan lah. Kinetika kimia itu tentang kecepatan reaksi ya dalam suatu reaksi kimia. Jadi tadi kita udah bahas elektrokimia ya. Oke, kimia. Sudah. Tinggal kinetika ya. Oke. Sebenarnya reaksi ini kan ada berbagai macam orde ya. Ada orde 1, orde 2, ada orde 0, ada orde 3. Tapi mungkin sampai orde 2 aja kali. Nah, kalau orde 2 nih ini yang melibatkan dua reaksi gitu kan. Dia ada K dikali A pangkat X B pangkat Y. Ini orde 2. Orde 2. Karena ada dua reaktan. Ada orde 1. Orde 1 itu kalau nggak salah satu reaktan aja. Di rumusnya tuh K dikali A pangkat, ada pangkatnya atau gini aja. Lajunya tuh kayak gini, tetap ada koefisiennya. Nah sebenarnya kan laju reaksi itu didefinisikan sebagai perubahan molaritas pada waktu tertentu.
Jadi ini misalnya nih, delta A-nya itu perubahan molaritas A-nya itu ada ada molaritas A pada keadaan T dikurang molaritas A, misalnya patokannya apa? Inisial ya, I gitu. Dibagi T-nya T ini dikurang T inisial. Nah inilah sebenarnya laju reaksi dari A ya. Kalau laju reaksi dari B ya sama, ini tinggal diganti B aja. Di pada keadaan tertentu dikurangi misalnya inisial atau misal gimana gitu ya. Untuk kita ngambil contohnya apa ya? Contohnya kesetimbangan deh. Duh, ini coba gue ngambil gambarnya. Hmm, mana kesetimbangan. Nah ini. Ini sih. Oke. Oke. Ini. Nah, jadi kesetimbangan itu pas keadaan tertentu. Kan kalau misalnya tadi kita ngomongin kesetimbangan kimia, dia kan lajunya nggak tetap ya. Jadi tadi ada yang turun, di sini ada yang mungkin nanti ada yang di sini naik, jadi gini. Pokoknya produk akhirnya kan mereka kayak konstan kan. Nah tapi di sini itu lajunya itu nggak konstan gitu. Bisa aja dari naik turun terus, nanti lama-lama jadi lurus. Bisa aja ya gitu. Intinya kondisi tertentu itu bisa dicari lajunya sih. Jadi kan ini kan apa ya, molaritasnya itu sangat menentukan ya, menentukan laju rata-rata laju instannya pada keadaan tertentu itu. Ini kan beda-beda nih nilainya. Ternyata wah ini kan kayak nggak tentu ya, ini makin kecil lajunya nih. Gara-gara perubahan konsentrasi kan makin kecil, Y-nya makin kecil kan, maka dia makin kecil sih lajunya gitu. Oke, kita habis nih langsung latihan soal aja. Latihan soal dari diktat ya. Oke. Diktatnya mana? Diktat. Kan. Diktat. Ini. Diktat. Udah kelihatan ya. Ini diktatnya. Tadi kan kita ngerjain nomor 1 nih. Udah cek ya. Cek. Udah. Sekarang kita ngerjain nomor 2 dan 3 nih. Wah, udah dicoba nih. Enggak ada. Oke. Nomor 2, konsep elektrokimia dapat digunakan untuk menjelaskan peristiwa korosi sekaligus memberikan kesempatan merekayasa satu proses atau desain pencegahan korosi pada logam. Pada suatu instalasi offshore, terdapat plat besi yang dilapisi secara keseluruhan dengan timah. Timah itu PB. SN. Snelling. Anda diminta untuk memberikan rekomendasi apakah sistem plat besi yang dilapisi timah ini tepat dari pencegahan korosi. Untuk mendapat kesimpulan, tuliskan half reaction untuk sistem pelat tersebut. Oke. Jadi gimana cerita? Ada ini besi Fe, ada Sn, gitu kan? Ini ceritanya ombak dan air laut ya. Nah, Sn itu berapa sih potensial reduksi standarnya? Kita lihat. Sn
SN itu minus 0,14. FE minus minus. Kalau FE itu ini jadinya minus 0,44 minus. Kalau SN itu minus 0,14. Jadi kan lebih kecil FE kan. Jadi ini harusnya mengalami oksidasi nih. Ya nggak sih? Ya sih. Ini mengalami reduksi ya. Karena makin kecil kan, makin tinggi, makin positif gitu SN. Jadi harusnya salah kalau misalnya kayak gini. Harusnya sih yang di luar ini bukan SN, tapi yang lebih mudah mengalami korosi nggak sih? Yang mudah mengalami oksidasi. Berarti yang potensial reduksi standarnya itu kurang dari Fe. Berapa? Siapakah itu? Kurang dari Fe. Bisa aja Pak. Kromium, zinc, Mn, Al, dan sebagainya sih. Jadi kalau menurut apa di Red Volta itu yang potensial reduksi standarnya lebih kecil daripada Fe itu yang tepat sih. Karena um, dia kan lebih mudah mengalami oksidasi kan. Kita nggak pengen si Fe-nya ini yang malah teroksidasi. Gitu. Um, untuk menghindari kontak dengan air, air ini kan air laut ya, air laut ya kita anggap saja dia H2O, ada H2O-nya, ada H2O sih, tapi mungkin garamnya itu ya kayak kita perhitungan. Jadi H2O ini kan potensialnya 0, ya kan? 0. 0 volt. Eh, bener ya 0 ya. H2O sorry. H2O itu minus 0,83. Minus minus 0,83. Aduh. Minus 0,83. Ini sih masih lebih kecil daripada si ini sih. Ya nggak sih? SN. Berarti si H2O-nya kan yang akan oksidasi. Si ininya akan reduksi kan. Nah, tapi si SN juga harus apa ya? Harus lebih kecil daripada Fe gitu. Jadi si Fe-nya itu lebih gede daripada si SN. Daripada logam yang kita cari, sorry. Daripada logam yang kita cari, kita sebut saja X. Itu harus lebih kecil juga ini H2O sini. Jadi batasnya itu ya minus 0,83 sampai minus 0,14. 44 sih. Jadi nah ini nih, antara ini nih. Apakah logam yang tepat gitu ya. Coba. Sorry. Kita switch share screen nya. Ini. Jadi antara 0, berapa tadi? Minus 44 sama 83. 44 83. Adanya kromium dan zinc. Kromium dan zinc. Oke. Pilih kromium atau zinc? Kayaknya zinc. Karena zinc itu kalau nggak salah harga jualnya itu lebih murah daripada kromium. Kromium itu biasanya digunakan untuk melapisi kendaraan-kendaraan ya, yang retro-retro gitu. Kalau nggak salah itu pakai kromium. Dan itu biasanya mahal. Jadi mungkin ini untuk instalasi offshore yang akan berlangsung lama gitu. Lebih baik menggunakan biaya yang lebih murah. Hmm.
Mungkin jawabannya adalah Zn sih. Karena Zn itu berapa dia? Minus 0,76. Jadi dia tetap oksidasi gitu ya. Tetap oksidasi terhadap Fe, tapi dia reduksi terhadap H2O. Jadi ya gitulah. Jadi ada Cr juga sih. Tapi dia lebih mahal. Jadi kita nggak pilih ya. Jadi jawabannya Zn. Oke. Tuliskan half reaction untuk sistem pelat. Half reaction ya ini antara Zn, antara H2O dan antara Sn. Zn, Fe, H2O, Sn. Semua aja sih. Nanti half reaction ini kan jadi reaksi keseluruhan kan. Bagaimana cara Anda menentukan bagian yang merupakan anoda dan katoda? Anoda ya tadi yang lebih oksidasi kan, katoda yang lebih reduksi, bisa lah. Reaksi apa yang terjadi di anoda dan katoda? Anoda yang terjadi reaksi oksidasi, katoda reduksi gitu. Nanti mungkin dijelasin aja CR-nya itu apa? CR Zn-nya itu akan mengalami oksidasi menjadi Zn2+ dan 2 elektron. So ini jadi ini dan ini gitu sih. Sorry sebentar ya. Terus H2O nya tadi, wah ternyata H2O itu nggak 0. Yang 0 tuh H+ ya. Jadi H+ jadi H2. Nah ini H2O beda lagi. Gitu. Dapatkah Anda merekomendasikan solusi untuk sistem pelat di atas selain dengan ultima? Iya sih, Zn ya, udah ketemu kita. Gunakan sistem perlindungan korosi. Oke, nomor 2 cek ya. Cek. 3. Oh, simpulkan satu jenis logam yang Anda pilih dari beberapa alternatif. Oke, ini alternatif kita berapa? Ini ya, Cr dan Zn, tapi kita pilih Zn karena lebih murah. Lebih murah. Zn. Tuh. Oke. Nomor 3 terakhir ya. Waduh, udah jam 9. Salah satu aplikasi kinetika kimia adalah petunjuk penggunaan obat. Sebagai contoh, obat bagi dosis konsumsi atau penyimpanan, kondisi penyimpanan. Cefadroxil, obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri bentuk bubuk. Namun untuk pasien, anak dibuat dalam bentuk sirup dengan penambahan air. Setelah menambahkan air, maka sirup kering tersebut harus batas konsumsinya adalah 14 hari dan disimpan di lemari pendingin dan pada suhu sejuk. Terus apa yang terjadi alasan batas waktu konsumsi dan penyimpanan obat sirup kering? Mungkin gini ya, jadi air itu nggak setenang yang kita pikirkan. Kan air itu spesiesnya kan maksudnya gini ya, kalau kita gambarin. Terus kalau padatan itu biasanya gimana sih gambarnya, kotak. Di sini kan molekul-molekulnya tersusun rapat gitu kan, teratur. Misalnya aja lithium itu wah teratur gitu kan, tersusun teratur lah. Kalau misalnya cairan, kita anggap cairan murni deh, cairan murni H2O pure gitu. Meskipun dia gini kan, tapi ketika dia di dalam sini, dia tuh kayak gerak kemana-mana gitu loh. Set kemana, acak lah, geraknya bener-bener acak. Jadi sebenarnya kayak ada apa ya, proses tabrak menabrak yang terjadi ketika airnya diem, kalau menurut kita diem gitu. Nah air itu kayak gitu sih. Kalau misalnya airnya dipanasin, sama aja kayak kita nambahin energi ke dalam ini. Yang awalnya udah punya energi, udah gerak gitu, punya kecepatan, tambahin energi lagi, makin cepat kan, makin cepat tumbukannya. Nah ini kalau air sih oke, mungkin nggak apa-apa kali ya, karena sesama air yang mau jadi apa gitu kan. Kalau misalnya ini obat deh, obat yang kandungannya berbagai macam, ada zat aktifnya, ada zat tambahannya, bisa aja tuh menubruk terus menerus gitu ya. Dan mungkin menunjukkan apa ya, efek samping tertentu gitu, malah ada reaksi yang nggak diharapkan terjadi malah, mungkin gitu. Makanya obat bubuk itu lebih
lama ya, semua yang berbentuk kering biasanya lebih tahan lama. Ikan ketika di kulkas kalau nggak didinginin di freezer udah cepat basi ya, gara-gara bakterinya kan suka banget ya lingkungan yang hangat. Dan juga kalau disimpan terbuka gitu kan ya, kontak dengan udara makin cepat teroksidasi, makin cepat busuk dan sebagainya lah. Nah ini batas konsumsinya 14 hari ya, pembatasan waktunya ya gara-gara itu mungkin di dalamnya situ kayak apa ya, kurang setimbang juga sih si obatnya. Jadi kan kadang ada obat yang kalau salah apa ya, ada pengawetnya kan, pengawetnya itu membuat kalau nggak salah obatnya jadi lebih stabil, lebih tahan lama gitu. Penyimpanan ya tadi ya, mungkin maksudnya penyimpanan itu berkaitan dengan suhu, berkaitan dengan energi kinetik ini. Pembatasan waktu ya, pembatasan waktu gara-gara mungkin obatnya kurang stabil, mungkin gara-gara suhu juga, mungkin penyimpanan, kondisi penyimpanan lagi ya, mungkin terekspos kali ya, terekspos udara terekspos lagi kemungkinan sinar matahari. Bisa aja nih sinar mataharinya merusak kandungan obat, makanya mungkin ada obat yang ininya warna apa, warna hitam ya, warna coklat itu, jadi kayak nggak lebih tembus pandang daripada yang putih, makanya lebih mungkin untuk menghindari uh, foton yang bereaksi dengan dan sebagainya, mungkin seperti itu. Jadi untuk uh, melawan kondisi-kondisi berikut digunakan pembatasan waktu konsumsi dan kondisi penyimpanan yang disarankan. Yang B, Anda membaca bahwa aspirin memiliki laju pengurangan dari aliran darah ke urin menurut reaksi order 1 dengan half-life 3 jam. Dan satu tablet mengandung 325 mg aspirin. Dosis 1 hari yang dibolehkan adalah 6 kali sehari berdasarkan instruksi. Anda mengonsumsi 2 tablet setiap 1 kali konsumsi. Ini harusnya minum sekali 6 kali. Tapi 6 kali ini kita minum 2 kali gitu, sekali minum. Jadi 12 aspirin kan. Berapa kandungan aspirin tertinggal setelah 6 kali? Apakah jumlah masih rentang yang diperbolehkan? Wah ini harus ada referensinya nih. Diperbolehkan dari segi medis, wah kurang tahu. Ini harus searching sih segi medisnya. Gimana ya half-life ini? Half-life itu peluruhan ya, waktu peluruhan. Waktu peluruhan ini waktu si obatnya menjadi setengahnya gitu ya. Jadi setengahnya half-life 3 jam, sehari 24 jam kan. 24 jam minum 6 kali. Berarti kan harusnya 4 jam sekali idealnya. 4 jam bangun gitu kan. Misalnya 00.00 minum sekali. Kan 325 mg nih, berarti kita masukin ke tubuh kita kan. 325 mg nih masuk tubuh. Terus bangun jam 4 sekali 650. Kalau minumnya 2 kali ini 650, ini 1300 ya, 1300 kayak 2 kalinya sih. Padahal waktu keluarannya 3 jam. Nah lo, jadi 325 ini dari kesini itu udah mengalami peluruhan sekali kan berarti. Waduh ini harus satu-satu dong, harus benar-benar detail ya. Coba kita waktunya ganti jam 3. Jadi berapa nih?
1625, 1675, yang ini 325 ya kan. Ini jam 3 nih peluruhan pel 1, terus jam 4 minum lagi kan, minum kedua kalinya, ditambahin 325 nih, waduh berapa, pokoknya gitu ya. Nanti kan 3 jam lagi peluruhan lagi kan, jam 6 berarti kan, jam 8 habis itu kan minumnya 6 kali, terus peluruhannya 3 jam. 3 jam ini sehari kan 24 bagi 3, 8 kali peluruhan, 6 kali minum. Pokoknya dihitung ya, itu detailnya berapa untuk menghitung 6 kali konsumsi. Itu sih mungkin. Saya dihitung eh, per sekuennya gitu ya, per waktunya sih. Yang terakhir C, setelah Anda mempelajari kinetika, apakah konsep kinetika berhubungan dengan keseimbangan? Jelaskan jawaban Anda. Kinetika kimia itu apa ya? Kinetika kimia itu kan laju reaksi ya. Laju reaksi itu reaksi keseimbangan. Keseimbangan itu gimana? Ada konstanta ya. Keseimbangan hubungannya apa dengan laju reaksi? P adalah K dikali A pangkat X B pangkat Y. Konstanta keseimbangan itu bergantung pada suhu ya. Laju reaksi juga dipengaruhi suhu. Arrhenius mungkin apa ya? Wah, udah lupa nih keseimbangan kimia. Mari kita lihat ya di sini. Chemical kinetics, chemical equilibrium. Apakah ada? Ini sih, ini kinetics sih. Iya, kineticsnya segini. Nah, experiments 1 and 2 show that when we double the concentration, nah ini. Oh. Apa ya? Mungkin waduh. Ya. Apa ya? Reactant concentration and time. Mungkin konsentrasi, mungkin keseimbangan itu tetapan, karena tetapannya itu I see. Coba kalau nggak salah di kimia itu ada salah A plus B deh jadi C. Ini kan ada laju forward ya,
namanya. VF gitu, ada V kebaliknya reverse. Jadi KF ya. KF VF dengan KF. Jadi VF itu KF dikali AB pangkat X Y. Kalau PR itu C dikali KR. Nah, ketika lajunya sama, ini C-nya pangkat sekian nih, pangkat Z misalnya. Ketika ini sama, KF sama, ketika kecepatannya sama itu sama. KF C pangkat Z KF pangkat X D pangkat Y. KF bagi KR adalah C pangkat Z per A pangkat X B pangkat Y. Ini kalau X nya di luar. Ini kan produk, ini reaktan kan, ini adalah KC kan? Mungkin gini kaitan antara kinetika dan keseimbangan. Jadi ada hubungannya. Kurang tahu sih aslinya apa. Gitu. Coba kita intip jauhnya. Apakah benar? Benar ya ini. Benar nih. 1,7. Oke, C. ZN. Kinetika kimia. Terakhir apa? Ya ada hubungannya, misalkan ini. Maka lajunya ini. Oh iya, ini. Nah ini. Nah emang sama ya. Datar K itu kan satuannya per S, per sekon. Kalau KC itu rumus molaritas pangkat sekian, molaritas pangkat X, bagi molaritas pangkat Y, bagi molaritas pangkat Z. Wah, nggak tentu sih. Kurang yakin. Mungkin ya. Jawabannya seperti ini aja. Ya. Wah, udah jam 9.05. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanya nih? Ada berapa pesertanya? Wah, tinggal 9. Apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin silakan. Ditunggu ya sampai. Oh, enggak ada. Oke, kalau gitu udah 2 jam. Kita tutup pertemuan kali ini. Gue sendiri mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan atau penyampaian yang kurang baik pada persiapan UAS kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Gue serahkan kembali ke Michael. Halo, oke, makasih Daniel udah mau bersedia mengajar untuk asistensi Kimdas pada malam ini. Makasih juga buat teman-teman Biomed 21 yang udah bertahan sampai jam 9 di sini. Mau ngingetin lagi untuk terakhir kalinya, diktat itu bisa kalian cek di ime.eng.ui.ac.id. Ada di situ diktat Kimdasnya. Terus kalau mau, jangan lupa juga yang hadir tadi untuk absensinya ada di kolom chat di Teams. Udah segitu aja sih dari aku juga. Makasih ya teman-teman, makasih juga Daniel udah boleh li. Oke, makasih Mike. Thank you teman-teman. Iya, makasih semuanya. Thank you, Kak.